Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal azam wa ala alihi wa ashabihi nujumit tulam, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita bersama Al-Ustaz Ahmad Fatul Iskom, yang saya cintai, Ketua Kelas Takosus Sabtu Pagi, Bunda Ustazah Janani Sumarni, yang senyumnya manis bagaikan ubi Cilembu, teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang memberikan nikmat berkabung, yang menjadikan bumi subur. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang bersyukur walaupun tinggal rumah hamak sumur. Kata Pak Ustadz Elwin mah memang orang Betawi begitu. Ya Pak enggak, Pak Ustadz? Salawat dan iring salam senantiasa tercurahkan kepada pemimpin dunia akhirat, baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirat rahimakumullah, kita semua sebagai Muslim ingin selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Pak, iya. Tidak seorang pun di antara kita yang ingin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimarahi tetangga saja kita rasanya tidak enak. Kita pengen pindah dari tempat itu, bahkan kita mungkin setahun lagi baru mau kembali lagi. Itu pun kita masih bisa berdamai. Tetapi kalau Allah yang murka, sedangkan kita berada di alam ini ciptaan Allah, ya Bu ya, kemana lagi kita akan berteduh di bumi ini dan kemana lagi kita bernaung di langit ini. Setiap orang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak ada orang yang mau melakukan yang sesuai dengan yang diinginkan, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada juga, tapi kita tidak ingin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kadang-kadang perbuatan kita menjadi Allah murka. Na'udzubillah min dzalik. Dalam kesempatan ini saya ingin memberikan 3 amalan yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Hadis riwayat Imam Muslim. Kita harus yakin bahwa Allah itu ada, Allah itu mawjud, Allah itu yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita. Hanya Allah yang kita sembah. Tetapi kadang-kadang beriman kepada Allah tapi masih percaya yang namanya amal ukun. Dengan punya gelang sedikit yang ada jampi-jampinya, selalu gini, karena gelang ini saya bisa dagangnya laris. Tapi dia beriman, itu namanya
musyrik atau syirik. Yang kedua, menjalin hubungan dengan keluarga. Berbuat baik kepada keluarga dan kerabat akan lebih baik lagi, dan sebaik-baiknya kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Kita kadang-kadang baik dengan orang lain, tapi dengan keluarga masa bodoh, nggak ngeh. Kalau orang Betawi ya Pak Ewin, ya, sama orang baik apa aja dikasih, tapi sama keluarga pelit. Itu tidak termasuk dalam amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita harus berbuat baik kepada keluarga kita dan kerabat kita. Yang ketiga, yang keberapa Pak Ustadz Nur? Yang ketiga. Yang kalau ngantuk. Lagi ngapain? Amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 71, Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah. Ulaika sayarhamumullah, innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mengajak perbuatan yang ma'ruf dan mencegah perbuatan yang munkar, menjalankan ibadah sholat, membayar zakat, mengikuti syariatnya Allah dan Rasulullah, dan juga akan mendapat rahmat. Allah Maha Bijaksana dan Maha Perkasa. Kita sebagai seorang muslim laki-laki dan perempuan wajib untuk mengajak perbuatan yang ma'ruf. Misalnya mengajak kebaikan di dalam lingkungan kita, dalam mengadakan taklim yang tadinya nggak pernah taklim, kita ajak, jangan bosan-bosan untuk mengajak kebaikan. Yang tidak pernah, yang kaya mungkin rada-rada pelit, kita ajak untuk bersedekah. Dan untuk mencegah perbuatan munkar di lingkungan kita, kita harus ajak orang lain untuk agar perbuatan munkar itu tidak ada lagi di tempat kita. Karena orang yang mengajak kebaikan dan mencegah perbuatan yang ma'ruf adalah Allah sangat merahmati. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalam yang menjadi penggerak daripada amal ma'ruf nahi munkar. Aminnya apa? Amin. Itu saja yang mungkin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang salah dari saya pribadi, yang benar hanya milik Allah. Mari sama-sama kita amalkan ketiga yang tadi telah saya sampaikan dan kita terapkan di dalam kehidupan kita. Sebelum saya akhiri, saya punya pantun. Jika ada sekarung sampah, jangan dibuang di pinggir kali. Jika ada kata yang salah, tolong jangan dilaporin ke Pak Polisi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.